Anak ini pun melempar mobil ayahnya yang seorang polisi. Dia pun sangat dendam sama ayahnya itu, karena saat ibunya kecelakaan, ayahnya pun tidak peduli. Dia pun sudah datang ke kantor ayahnya, mengatakan bahwasannya ibu sedang kecelakaan karena kondisi ibunya itu sedang hamil. Tapi ayahnya pun malah menyuruh anggotanya untuk mengurus itu semua. Dia pun memilih kerjaannya. Lalu dia pun langsung melepaskan tangan anaknya itu, guys. Sehingga anak ini pun sangat kesal dengan ayahnya itu, karena dia lebih memilih kerjaan daripada keluarganya. Dia pun membawa ibunya itu sendiri ke rumah sakit dengan posisi dia lagi hamil. Karena kecelakaan itu, ibunya pun tidak bisa tertolong, sehingga calon adiknya itu pun sudah tiada juga. Dia pun sangat sedih karena ayahnya itu tidak peduli kepada mereka. Dia pun berjalan sendiri keluar dari rumah sakit itu, guys. Anak ini pun tidak menyangka bahwasannya ibunya akan pergi secepat itu. Dia pun sangat sedih, guys. Lalu dengan kemarahannya itu, dia pun membotaki kepalanya. Dia sengaja melakukan itu sebagai bentuk kemarahan dan juga kekecewaannya kepada ayahnya. Ayahnya pun hanya bisa terdiam. Dia pun tidak tahu bahwasannya anaknya itu tidak mengerti dengan pekerjaan ayahnya. Dia pun sengaja memprioritaskan negara daripada keluarganya, sampai anaknya ini tidak mau disentuh oleh ayahnya itu, guys. Dia pun akan balas dendam kepada ayahnya itu karena dia sangat benci dengan lemah polisi. Setelah anak ini dewasa, dia pun malah menjadi polisi yang sangat barbar, guys. Dia pun ingin menyelamatkan seorang menteri yang sedang ditawan oleh pasukan bersenjata. Mereka pun ingin minta tebusan. Pria ini pun malah mendatangi pasukan bersenjata itu. Lalu dia pun langsung ditodong menggunakan senjata laras panjang. Tapi dia tidak takut, guys. Dan dia pun mengatakan, jika gentleman, ayo kita bertarung dengan tangan kosong. Sehingga penjahat ini pun menyuruh anggotanya untuk meletakkan seluruh senjatanya. Mereka pun tidak tahu kekuatan pria ini seperti apa. Begitu sekali tinju, seluruh pasukan bersenjata itu pun langsung tepar, guys. Dia pun tidak akan memaafkan siapapun yang membuat kejahatan. Sampai ketua penjahat ini pun dipermainkannya. Dia pun langsung ditampar, guys, oleh pria ini. Ketua penjahat ini pun langsung mengambil senjatanya. Pria itu pun langsung dihujani peluru, guys, tapi dia tidak kena. Padahal mereka menembaknya jarak dekat, tapi tidak ada satupun yang kena. Pria ini pun langsung manggil seluruh anggotanya untuk menembaki seluruh anggota bersenjata itu, guys. Lalu dia pun menyuruh menteri ini untuk berlindung karena dia akan membuat gayanya. Hanya dengan pistol saja, seluruh anggota bersenjata itu pun habis dibuatnya. Anggota polisi pun langsung melumpuhkan seluruh anggota bersenjata itu, guys. Menteri ini pun sangat berterima kasih karena telah diselamatkan. Dia pun menawarkan kepada polisi ini, apapun yang kamu minta akan aku penuhi. Polisi ini pun langsung minta kepada menteri ini untuk dipindahkan tugasnya ke tempat ayahnya bekerja. Dia pun akan ditaruh di sana, guys, karena dia ingin balas dendam kepada ayahnya. Lalu dia pun sampai di kantor ayahnya itu. Dia pun melihat ayahnya itu beserta ajudannya, dan dia pun sangat dendam, guys. Dia pun teringat kejadian waktu dia kecil dulu. Dia melempar mobil ayahnya, dan itu membuatnya dendam, guys. Sampai ibunya pun menjadi korban, hingga ayahnya pun tidak peduli kepadanya. Dia pun sengaja datang ke kantor ayahnya untuk mendapatkan surat tugas bahwasanya dia akan bertugas di daerah itu, guys. Karena jabatan ayahnya itu adalah seorang kepala polisi. Dia pun sengaja masuk polisi, ingin menghancurkan reputasi polisi agar ayahnya itu dipecat dari pekerjaannya. Ikuti part selanjutnya ya, tapi snack video.